Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Karena Anies tidak akan berubah. Modiernis dapat julukan hanya pemimpin botol. Pegiat media sosial cantik ini tantang kubu Anies. Adu rekam jejak berantas kemiskinan. Loyalis Ganjar bikin kubu Anies ciut nyali. Skakmat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Warga yang gak cerdas memang hanya melihat seseorang dari imannya saja. Tapi semua pihak bisa mengendus. Ini adalah bagian dari upaya pejabat Gubernur Heru Budi Hartono memberesi cucian kotor dan peninggalan tumpukan masalah yang ditinggalkan Anies. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Kembali membandingkan kinerja yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menunjukkan sejumlah rekam jejak yang dimiliki Ganjar. Elit PDI Perjuangan ini meluncurkan sejumlah program seperti Kartu Jateng Sejahtera hingga program listrik gratis demi menghentikan kemiskinan. Dirinya juga mengadukan prestasi dua elit politik tersebut, khususnya dalam menangani kemiskinan saat masih menjabat menjadi gubernur di Indonesia. Tak berhenti di sana, loyalis Ganjar ini menantang kubu dari Anies Baswedan. Dirinya ingin melihat terobosan dari mantan Menteri Pendidikan itu untuk membasmi kemiskinan. Menurutnya, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi karena mereka hanyalah kelompok yang hanya berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Berbeda dengan Ganjar Pranowo, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan terbanyak jumlah penduduk miskin. Ada 63.830 penduduk miskin di Jawa Tengah yang telah keluar dari garis kemiskinan. Dari 3,74 juta jiwa menjadi 3,68 juta jiwa per Maret sampai September 2019. Penurunan angka kemiskinan ini jauh melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat. DKI Jakarta misalnya mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 3.250 jiwa dan Jawa Barat 950 jiwa. Detailnya, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2019 turun 0,22% menjadi 10,58% dibanding Maret 2019 sebesar 10,80%, tapi masih berada di bawah Papua yang mencapai angka 0,98%. Tapi kalau bicara secara kuantitas atau jumlah, Jawa Tengah lebih unggul. Sebenarnya ada banyak hal yang dilakukan oleh Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, yaitu mengoptimalkan berbagai potensi lain untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Misalnya, bekerja sama dengan Basnas, program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan, filantropi, dan 1 OPD, 1 desa miskin. Jika diperhatikan, kinerja Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tidaklah istimewa. Justru sebaliknya, acap lahirkan kontroversi. Ambisinya yang super besar untuk menjadi RI1 membuatnya kian belepotan tak karuan, jauh dari kata elegan. Dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri.
Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Soal kemiskinan di DKI Jakarta era Anies justru meningkat. Angka kemiskinan DKI Jakarta mundur ke 15 tahun yang lalu. Belum tentang kasus kelebihan bayar yang kerap terjadi, menandakan tata kelola keuangan Pemprov buruk. Dan yang tak kalah penting, cara naiknya Anies menjadi penguasa di DKI Jakarta ketika mengalahkan Ahok di Pilgub 2017 tentu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Praktis Anies sekarang hanya mengandalkan benda mati agar namanya tetap terjaga dan tak cepat dilupakan orang. Sekarang kemana-mana yang Anies jual adalah 2 bangunan mati, JIS dan sirkuit Ancol. 2 bangunan yang diharapkan jadi legacy. 2 bangunan mati yang sama sekali tidak menyentuh denyut nadi ekonomi warga setiap hari. Akan tetapi, secara kasat mata kelihatan dan harapannya dapat mengelabui rakyat atas sejumlah kegagalan yang telah dibuat. Jangankan setara dengan gubernur sebelumnya, setengahnya pun tidak. Mungkin cuma 10% kemampuan dan kinerja dari gubernur sebelumnya. Ibarat dikasih modal bangun pabrik, dia malah buka warung kecil. Terus sisa uangnya entah kemana. Itu pun sudah di-backup oleh belasan tim macam-macam yang satu timnya saja bisa beranggotakan sebanyak 70-an seperti TGUPP. Banyak yang kerja tapi hasilnya tak terlihat. Jadi, Gubernur DKI ini kerjanya apa aja selama ini? Mari kita tanyakan kepada rumput yang sedang bergoyang mengikuti musik dangdut. Bagaimana kalau menurut Anda? Modernis dapat julukan hanya pemimpin botol? Pegiat media sosial cantik ini tantang kubu Anies. Adu rekam jejak berantas kemiskinan. Loyalis Ganjar bikin kubu Anies ciut nyali, skakmat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak?
Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies, tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?